Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Fa in ajazza fa in jahilal fatihata, maka jika tidak mengetahui ya seorang akal Fatihah, artinya la ya'rifha, tidak mengetahui ya seseorang akannya al-Fatihah waktu salati, pada waktu salat, bitarikin, dengan cara apa saja. Artinya ta'azzarat alaihi, uzur ya al-Fatihah di atasnya seseorang, li adamil muallimi, karena tidak ada guru yang mengajarkan, awil mushafi, atau tidak ada mushaf, awiri zalik, atau selain demikian, yang pada intinya dia tidak bisa menghadirkan Al-Fatihah di dalam solatnya. Maka solusi pertama, sab'u ayatin mutawaliyatin, 7 ayat yang beriringan. Ya'ti biha, membaca ya seseorang dengannya 7 ayat, mendatangkan ia seseorang dengannya 7 ayat, badal al-Fatihati, sebagai ganti al-Fatihah, allati hiya sab'u ayatin, al-Fatihah yang dianya al-Fatihah 7 ayat dengan basmalah. Dia baca 7 ayat dan dia hafal, pengganti al-Fatihah. Fa in ajaza anil mutawaliyah, kalau dia juga tidak mampu dari 7 ayat yang beriringan, fa mutafarriqatin, maka 7 ayat yang terpisah-pisah. Qultu al-asahhu al-mansusu jawazul mutafarriqati ma'a hifzi mutawaliyatan, wallahu a'lam. Menurut saya, kata Imam Nawawi, pendapat yang kuat yang dinas di atasnya itu boleh membaca 7 ayat yang terpisah serta hafalnya seseorang akan 7 ayat yang beriringan, wallahu a'lam. Tapi di sini pendapat muharrar, 7 ayat yang beriringan itu diutamakan. Kalau enggak bisa, 7 ayat yang terpisah. Kata Imam Nawawi, dia hafal 7 ayat beriringan, dia masih boleh membaca 7 ayat yang terpisah. Misalnya 1 ayat di awal surah Al-Baqarah, kemudian di tengahnya, kemudian di ujungnya, kemudian di surah At-Taubah, digabung semuanya. Atau dia hafal dari surah Al-Baqarah 7 ayat yang berurutan, wallahu a'lam. Fa in ajaza anil Qur'an, maka jika tidak mampu ia seseorang dari Al-Qur'an, enggak hafal Al-Qur'an sama sekali, baik 7 ayat beriringan atau terpisah, ata bidzikrin, bisa mendatangkan ia seorang dengan zikir ghairahu, selain daripada Al-Quran, seperti dengan tasbih dan tahlil. Berkata Imam Baghawi, wajib 7 macam zikir. Berkata Imam Haramain, tidak wajib, yang penting diulang-ulang zikirnya yang jumlahnya sama dengan jumlah huruf Al-Fatihah.
Subhanallah, 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 subhanallah. Ini kata Imam Haramain. Kata Imam Baghawi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, astaghfirullah, masyaallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Quran. Nah, kita hitung hurufnya sama dengan huruf Al-Fatihah. Berapa huruf Al-Fatihah? Nanti ada di belakang. Qala fi raudati ka asliha, berkatalah Imam Nawawi dalam kitab Raudah sama dengan Raudah, al-awwalu aqra. Pendapat pertama lebih dekat kepada kebenaran, yaitu pendapat Imam Baghawi. Wala yajuzu naqsu hurufil badal min Qur'anin aw dzikrin anil Fatihah fil asahi. Tidak boleh kurang huruf-huruf pengganti. Tidak boleh kurang huruf-huruf bacaan pengganti, baikkah itu dari Al-Qur'an ataupun dari zikir, dari huruf-huruf Al-Fatihah menurut pendapat As-Saf. Wa hurufuha mi'atun wa sittatun wa khamsuna harfan. Huruf-hurufnya Al-Fatihah itu berjumlah 156 huruf. 156 huruf dengan membaca Maliki dengan alif. Maliki 156. Kalau qiraah ma-nya agak panjang, Maliki Yaumiddin sama dengan Malikin Nas, berarti 155. Wasani, pendapat yang kedua, yajuzu sab'u ayatin, boleh 7 ayat, au sab'atu azkar, atau 7 zikir, aqallu min hurufil Fatihah, yang kurang ia 7 ayat atau zikir dari huruf-huruf Al-Fatihah. Menurut pendapat yang kedua, yang penting zikirnya 7, hurufnya enggak berarti sama banyak. Nah, 7 macam zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, masyaallah, astaghfirullah, na'udzubillah min dzalik. Nah, 7. Kita totalkan hurufnya, enggak cukup sehuruf Al-Fatihah. Menurut pendapat yang kuat, belum cukup. Tambah zikir yang ke-8, tambah zikir yang ke-9. Bukan potongan zikirnya yang mesti 7, tapi huruf zikirnya mesti sama banyak dengan huruf Al-Fatihah. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua, enggak mesti hurufnya sama, yang penting zikirnya 7 macam. Zikir pertama pengganti bismillah, zikir kedua pengganti alhamdulillah rabbil alamin. Nah, untuk zaman sekarang mungkin enggak perlu fikih ini. Nah, enggak ada orang enggak hafal Al-Fatihah. Kama yajuzu saumu yaumin qasirin qada'an an yaumin tawili. Sebagaimana boleh mengqada, boleh puasa hari pendek sebagai qada hari lama, hari panjang. Juga tidak berlaku di Indonesia. Di negara yang kadangkala seperti ayat yang kita baca tadi, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Nah, dia ketinggalan puasa hari panjang yang harinya 14 jam, siang 14 jam, malam 10 jam. Dia batalin puasanya, dia makan, dia qada pada hari yang siangnya 10 jam, malamnya 14 jam. Apakah sah mengqada hari lama dan hari pendek? Sah saja. Begitulah kira-kira zikir pendek bisa menggantikan ayat Al-Fatihah yang panjang. Yang penting dia 7 zikir. Wadufi'ah, ditolak pendapat tersebut bi anna as-sawma yakhtalifu zamanuhu tawlan wa qasran. Dengan sesungguhnya puasa, dengan penolakan, dengan alasan sesungguhnya puasa itu berbeda zamannya puasa
di segi lama dan sebentar, maka tidak diperhitungkan dalam qadanya puasa akan sama. Dengan ditolak pendapat tersebut, sesungguhnya puasa itu berbeda-beda zamannya puasa. Kadang lama, kadang sebentar. Kadang ada negara yang puasanya 8 jam saja sehari dan malam. Ada juga negara yang puasanya sampai 17 jam. Paling lama 18 jam. Malam cuman 4 jam saja, 6 jam saja. Nah, karena puasa itu zamannya berbeda, maka tidak bisa diperhitungkan mengqadanya harus sama. Yang penting dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dengan seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah la takhtalifu, dia tidak berbeda-beda. Bukan berarti kalau Al-Fatihah kita baca zuhur, ayatnya panjang, memuai kena matahari, lalu dibaca malam, ayatnya pendek. Dia tidak berbeda-beda. Jadi nggak bisa dikiaskan. Salat dan puasa tidak bisa dikiaskan. Karena puasa memang akan berbeda-beda waktunya. Fa'tabir fi badaliha, fa'tubira fi badaliha al-musawah, maka perlu diperhitungkan pada badalnya Al-Fatihah akan sama banyak. Musawah. Titik. Nggak hafal Al-Fatihah 7 ayat, nggak hafal 7 ayat 7 zikir. Fa illam yuhsin syai'an, maka jika tidak pandai ia seseorang akan apapun, apakah dari Qur'annya, tidak juga zikirnya, zikir satu pun dia nggak hafal, betul-betul mu'alaf dari pelosok mana, nggak pernah dia dengar zikir, nggak pernah dia dengar Qur'an, belum sampai media sosial ke wilayahnya, sehingga untuk belajar bahasa Indonesia pun masih susah. Ngomong sama dia pun pakai bahasa isyarat. Nah, kalau seperti itu jumpa makhluknya yang masuk Islam, bagaimana dia harus salat? Caranya, waqafa qadral fatihati fi zanni, berhenti ia orang tersebut selama Al-Fatihah menurut dugaannya. Nah, menurut perkiraannya. Ya, diam saja salatnya. Allahu Akbar, diam. Wala yatarajjamu anha, tarjama yutarjimu wala yutarjimu anha, tidak menterjemah ia seseorang dan untuknya Al-Fatihah. Kalau dia hafal terjemahannya, dia tidak boleh menterjemahkannya, harus diam juga. Terjemahan dia hafal dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bermula segala puji itu milik bagi Tuhan semesta alam. Hafal dia, enggak boleh diganti dengan terjemahannya. Dengan sebalik takbir, dengan sebalik takbir, apa maksud yang sebalik takbir? Boleh dengan terjemahan. Kalau dia tidak hafal takbir, maka dia boleh katakan Allah yang gadang. Kenapa dibedakan? Li fawatil i'jaz fiha duna, karena fawatil i'jaz melenyapkan, menghilangkan oleh ketidakmampuan padanya li fawatil i'jaz fiha dunahu, karena menghilangkan i'jaz padanya Al-Fatihah, dunahu tidak takbir. Bukan i'jaz tidak mampu, i'jaz melemahkan.
Karena hilangnya i'jazul Quran. Karena hilangnya i'jazul Quran, padanya Al-Fatihah, dunahu tidak takbir. Quran dia memiliki mukjizat. Dia memiliki kapasitas i'jaz. I'jaz artinya menantang selainnya untuk mengungkapkan kalimat yang sama, untuk mengungkapkan kalimat dengan cara tata bahasa yang sama. Sehingga Allah katakan fa'tu bi suratim mim misli. Kalau kamu mengira Quran ini bukan dari Allah, coba kamu datangkan satu surah semisal Al-Quran. Mulai Allah tantang satu kitab, kemudian 10 surah, kemudian satu surah, kemudian satu ayat. Itu mana i'jaz. Jadi tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran di segi balaghahnya, keindahan bahasanya, sastranya. Kalau Al-Fatihah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa mana saja, hilang i'jaz padanya Al-Fatihah. Tidak takbir. Kenapa pada takbir kalau diterjemahkan tidak hilang i'jaznya? Karena takbir itu sendiri tidak punya i'jaz, karena dia bukan Quran. Nah, wa yusannu aqibal fatihati liqari'iha amin. Disunahkan setelah membaca Al-Fatihah bagi yang membacanya akan bacaan amin littiba, karena mengikuti Nabi SAW. Mereka akannya hadis tentang amin oleh Imam Abu Dawud dan juga selain Imam Abu Dawud. Khafifatal mim bil mad, dengan mentakhfif mim. Amin dengan mentakhfif mim dengan mad. Amin takhfif. Nah, amin, A-nya panjang, mad, mimnya takhfif, bukan amin. Dan boleh juga qasar, amin. Wa huwa, dianya amin adalah ismu fi'lin, isim fi'il, dengan mana istajib, kabulkanlah wahai Allah, mabniyun, nah kepada ismun yang dibina di atas fathah. Amin adalah isim fi'il amar, dibina atas fathah. Wa yu'minul ma'mumu fil jahriyati ma'a ta'mini imami, dan membaca amin oleh makmum pada salat jahar bersamaan dengan amin imamnya. Membaca amin oleh makmum pada salat jahar bersamaan amin imamnya. Fa illam yattafiq lahu dzalik, maka jika tidak bisa menyamakan ia si makmum lahu baginya imam, zalika akan demikian membaca amin nggak bisa disamakan. Kenapa nggak bisa disamakan? Mungkin karena imamnya tidak mau baca amin, atau karena imamnya cepat kali aminnya, nggak ada kesempatan kita untuk mengikuti. Ammana, niscaya dia akan membaca amin setelah aminnya imam, atau dia sedang dalam membaca Al-Fatihah di tengah-tengahnya, siratal ladzi, ya, pas dia alladzina, imamnya baca amin, nggak mungkin dia berhentikan, dia lanjutkan ayatnya sampai ke ujung, maka dia akan baca amin setelah amin imam. Tidak ada bacaan yang dianjurkan kepada makmum untuk dilakukan setara atau serentak dengan imam kecuali hanya amin saja. Selain daripada itu tidak. Wa jaharu bihi fil azhar, menjaharkan ia seorang dengannya amin merupakan pendapat azhar. Menjaharkan ia makmum dengannya amin
Menjaharkan ia siapa? Makmum atau seseorang? Makmum. Menjaharkan ia makmum dengannya amin menurut pendapat Azhar, tabaan lahu, karena mengikuti imam. Jadi makmum baca jahar. Watsani yusirruhu. Pendapat yang kedua, mensirkan ia makmum akannya amin sama dengan takbir. Ini mazhab Hanafi, dan mazhab lemah dalam mazhab kita muqabil Azhar. Dalam mazhab kita Hanafi menganut pendapat ini yang kuat, sehingga tidak ada amin dalam salat jamaah masyarakat bermazhab Hanafi. Dalil ulama Syafi'iyah aminnya jahar itu ada hadis Nabi yang mengatakan bahasanya ittajja masjid bita'minihim, bergema Masjid Nabawi dengan amin mereka. Wal munfaridu yajharu bihi aidan. Orang yang salat sendirian itu membaca jahar ia dengannya amin juga. Ini kita baca lebih cepat dikit karena enggak ada yang perlu diulas. Wa tusannu suratun ba'dal Fatihah, disunahkan baca surah setelah Al-Fatihah kecuali bisalisati wa rabi'ati, rakaat ketiga dan keempat merupakan Pak Azhar. Littiba, karena mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syiqqain, pada dua sisi tersebut. Mana dua sisi? Itu satu sisi, satu lagi. Tusannu suratun ba'dal Fatihah, disunahkan baca surah setelah Al-Fatihah rakaat pertama kedua. Itu satu sisi. Tidak sunnah membaca surah rakaat 3 dan 4. Itu sisi kedua. Mereka akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muqabil Azhar. Muqabil Azhar daliluhu, dalilnya adalah ittiba pada hadis Imam Muslim. Muqabil Azhar dalilnya adalah ittiba, mengikuti Nabi, hadis Imam Muslim. Wattiba'ani fi zuhri wal asr, wattiba'ani pada zuhur dan asar. Wattiba'ani, betul. Wa muqabilul azhar daliluhu, muqabil azhar yang tadi yajharu bihi fil azhar taba'an lahu, wasani yusirruhu. Ini wasani ini muqabil azhar. Muqabil azhar dalilnya muqabil azhar itu ittiba, dipadam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya enggak disebutkan. Wattiba'ani semua kitab sama. Wattiba'ani atau ada bacaan yang lain? Dua ittiba. Dua ittiba itu pada zuhur dan asar.
keduanya itu sholat zuhur asar. Wattiba'ani, dua ittiba' tersebut pada zuhur dan asar. Okey. Ittiba' pertama adalah littiba' fi shiqqain. Ittiba' kedua ittiba' muqabilnya azhar, yusiru kat takbir. Ittiba'an, dua ittiba' itu pada salat zuhur dan asar. Jadi cerita tentang zuhur dan asar, Nabi membaca surah setelah Al-Fatihah, itu riwayatnya pada salat zuhur atau asar, tapi kedengaran oleh sahabat. Nabi tidak membaca rakaat keempat dan rakaat ketiga. Dan hadis yang dijadikan dasar oleh Muqabil Azhar yang mengatakan makmum membaca amin sir itu pada salat zuhur dan asar. Wa yuqasu alaihima ghairuhuma, dikiaskan di atas keduanya, akan di atas keduanya zuhur dan asar akan selain zuhur dan asar. Itu sebabnya terjadi perbedaan pendapat di sini. Kenapa pendapat yang kuat aminnya jahar ikut imam? Karena hadis yang diriwayatkan adalah di zuhur dan asar. Di zuhur dan asar ya tentu jelas bacaan imam kan sir. Jadi tidak ada sahabat membaca amin pada salat zuhur dan asar. Dan kebetulan hadis untuk memastikan bahasanya Nabi membaca surah setelah Al-Fatihah rakaat pertama dan kedua itu juga diriwayatkan pada permasalahan salat zuhur dan asar. Titik. Was-suratu ala tsani aksar. Surah di atas yang kedua itu lebih pendek sebagaimana mencakup di atasnya oleh hadis. Surah di atas rakaat pertama, di atas yang kedua itu lebih pendek sebagaimana mencakup di atasnya oleh hadis. Jadi surah rakaat pertama panjang, surah rakaat kedua lebih pendek pada rakaat pertama. Itu juga ada disebutkan dalam hadis itu. Nah, wasati nanti akan ada hadisnya. Nanti akan ada pada akhir bab ini sunnah memanjangkan qiraah pertama, qiraah rakaat pertama di atas rakaat kedua menurut pendapat ashab. Begitu juga memendekkan, memanjangkan rakaat ketiga di atas rakaat keempat menurut pendapat kedua. Nah, mana menurut pendapat kedua? Berarti ada kesalahan dikit tadi, kita ulang. Muqabil Azhar. Muqabil Azhar adalah dalil ittiba pada hadis Imam Muslim. Nah, Muqabil Azhar di sini enggak ditulis pendapatnya. Pendapatnya enggak ditulis. Disunahkan membaca surah setelah Al-Fatihah kecuali pada rakaat ketiga, rakaat keempat menurut Azhar. Karena ittiba pada dua sisi. Muqabilnya apa? Hah? Muqabilnya apa? Jahar bagi imam, sir bagi makmum itu sudah selesai. Enggak masuk lagi bab ini. Sudah berhenti sampai sana. Pembahasan ini mulai pada tusannu. Disunahkan membaca surah setelah Al-Fatihah kecuali rakaat ketiga dan keempat, itu menurut Azhar. Menurut muqabilnya?
muqabilnya disunnahkan membaca surah setelah Al-Fatihah rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu muqabilnya. Tapi nggak ditulis. Nah, baru kita lanjutkan. Jadi disunahkan baca surah di rakaat pertama, kedua, tidak sunnah pada rakaat 3 dan 4. Itu ikut Nabi pada dua bagian tersebut. Ittiba. Membaca surah rakaat 1 dan 2, ittiba. Tidak membaca surah rakaat 3 dan 4, ittiba. Itu hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Muqabil azhar, yaitu membaca surah rakaat 1, 2, 3, 4, itu dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Dalilnya ittiba pada hadis riwayat Imam Muslim. Ittibaan, nah, dua ittiba tersebut, hadis azhar Bukhari Muslim, hadis muqabil azhar hadis Muslim saja, itu periwayatannya tentang zuhur dan asar. Wa yuqassu alaihima ghairuhuma, dikiaskan kepada zuhur dan asar selain zuhur asar, yaitu maghrib, isya, subuh. As-surah ala tsani aqsa. Surah menurut pendapat kedua, bukan rakaat kedua. Surah berdasarkan pendapat kedua lebih pendek. Surah berdasarkan pendapat kedua. Mana pendapat kedua? Rakaat ketiga bisa Baca surah juga atau muqabil azhar, tapi enggak ditulis. Harusnya tulis wasani, tapi enggak ditulis. Jadi kita disuruh beliau mengulas pendapat yang tidak ditulis. Adanya cuma dalam mafhum saja. Nah, jadi membaca surah berdasarkan pendapat yang kedua muqabil azhar itu lebih ringkas, sebagaimana mencakup di atasnya oleh hadis tersebut. Wasayati, akan ada nanti di bagian akhir bab, sunnah memanjangkan rakaat pertama dari rakaat kedua menurut pendapat ashab. Ini kalau kita pakai azhar, yang dia membaca surah seman dua rakaat pertama. Jadi rakaat pertama lebih panjang pada rakaat kedua. Wa kadza, begitu juga panjang rakaat ketiga dari rakaat keempat kalau ikut muqabil azhar, yang dia juga sunnah baca surah rakaat 3 dan 4. Rakaat 1 panjang pada rakaat kedua, rakaat 3 panjang pada rakaat keempat. Alatsani. Summa fi tarjihihim al-awwala, kemudian di dalam mentarjih mereka fuqaha akan pendapat pertama, yaitu azhar, itu takdimun lidalilihin nafi ala dalilis tsani al-musbi', mentakdim, mengutamakan bagi dalilnya yang nafi atas dalil tsani yang musbi'. Kemudian di dalam mentarjih mereka fuqaha akan pendapat pertama maf'ul bi pada tarjihim, itu khabar muqaddam mubtada muakhar daripada fi tarjihihim, itu mendahulukan bagi dalilnya pendapat pertama yang dia nafi atas dalil pendapat yang kedua yang dia musbit. Itu sebalik metode yang kuat dalam ilmu usul. Bisa dipahami? Paham Abu? Khair. Pendapat azhar memakai dalil Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan sunnah membaca surah rakaat pertama dan kedua, tidak sunnah rakaat 3 dan 4.
itu dalil musbit atau nafi? Nafi. Tidak sunnah rakaat 3 dan 4. Kemudian dalil muqabil azhar mengatakan sunnah membaca surah rakaat 3 dan 4. Itu dalil musbit. Seharusnya kalau kita ikut metode usul fikih, aturan dalam usul fikih adalah kita harus mengutamakan dalil isbat daripada dalil nafi. Sekarang mana yang kuat? Nafi. Nah, maka kata musannif, mentarjihnya mereka fuqaha akan pendapat pertama, berarti mereka sudah mendahulukan dalil pendapat pertama yang notabene nafi atas dalil pendapat yang kedua musbit. Itu sudah bertolak belakang dengan metode yang kuat dalam usul fikih. Kenapa juga sudah bertolak belakang tetap juga dipakai? Kenapa tetap unggul pendapat pertama padahal sudah kontra dengan metode usul fikih? Lima koma indahum fidali, karena alasan yang ada bersama mereka dalam hal ini. Nah, alasannya ada sama mereka. Nah, tanya sama mereka, kita nggak punya alasannya. Nah, menurut pandangan secara umum, pendapat yang azhar harusnya pendapat tsani, karena dalilnya musbit. Titik. Wal ibaratu tasduku bil imam wal munfarid bil ma'mum. Wal ibaratu tasduku bil imami wal munfaridi bil ma'mumi. Ibarat tersebut terbenar dengan imam dan orang yang salat sendirian bil ma'mumi. Semua kitab sama? Sama. Wal ibaratu tasduku bil imami wal munfaridi bil ma'mumi. Wa bil ma'mumi. Oh, wa bil. Ibarat tusannu suratun ba'dal Fatihah illa fi thalitha war rabi'ah fil azhar bla 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 khilafiyah dan semuanya itu pembahasan itu terbenar kepada imam. Jadi kita sebagai imam akan berlaku khilafiyah di atas, juga berlaku dengan munfarid wabil ma'mum dan juga dengan makmum. Itu diulang B-nya. Kalau diulang B-nya berarti ada penekanan khusus. Apa penekanannya? Wa fi tafsil. Kalau dalam hal makmum bagaimana baca surahnya, ada rincian hukumnya yang akan datang. Wa fi tafsilun yati, padanya makmum membaca surah bagi makmum itu ada rincian yang akan datang nantinya. Yang jelas menurut redaksi secara umum khilafiyah yang kita bahas, apakah Al-Fatihah rakaat pertama, kedua atau 3 dan 4 juga, itu berlaku kepada orang salat sendirian, berlaku kepada imam dan dengan makmum juga. Tapi soal makmum ada rinciannya nanti. Khair. Apa rinciannya? Salat jahar, kalau terdengar bacaan imam tidak sunnah. Kalau terdengar bacaan imam kebalik. Kalau tidak terdengar bacaan imam disunahkan. Kalau enggak kedengaran, kalau terdengar tidak disunahkan. Pada salat sir disunahkan. Bagi si masbuk disunahkan kalau dia tidak mendapatkan bacaan surah imam. Tapi kalau dapat surah imam 1 rakaat, hanya sunnah di 1 rakaat berikutnya.
Nah, ada rincian-rinciannya. Qultu, aku katakan, fa in sabaqa bihima min salati nafsi qara'aha fihima hina tadarakahuma 'alan nasi wallahu a'lam. Fa in sabaqa bihima, maka jika mendahului ia si makmum, dengan keduanya 2 rakaat dari solat dirinya makmum atau seseorang saja, qara'aha, niscaya membaca ya seseorang akannya surah pada keduanya 2 rakaat ketika mendapati ya seseorang akan keduanya 2 rakaat berdasarkan nas, wallahu a'lam. Jadi jika seseorang didahului dengan kedua rakaat, didahului berarti dia masbuk. Nah, kita datang sholat isya rakaat ketiga dan keempat, berarti kita subiqo bihima, didahului dengan keduanya 2 rakaat dari solat dirinya sendiri. Pas imam salam, qara'aha fihima, niscaya dia akan baca surah pada keduanya 2 rakaat solat sendiri ketika sudah berpisah dengan imam, ketika dia mengerjakan atau mendapati akan keduanya 2 rakaat. Tadarok, mendapati maksudnya menyusul ketertinggalan. Itu mana tadarok, ketika dia mengerjakan kedua-duanya berdasarkan nas, wallahu a'lam. Padahal itu rakaat keberapa? 3 dan 4. Sunnah baca surah? Tidak sunnah. Tolong hatu. Li'alla takhluwa salatuhu minas surah, supaya tidak kosong salatnya dari surah, supaya tidak kosong salatnya dari surah. Nah, walaupun kita ikut pendapat Azhar yang mengatakan rakaat 3 dan 4 tidak sunnah baca surah, tapi kalau kita masbuk rakaat 1 dan 2, kita gabung rakaat 3 dan 4, berarti salat kita tidak ada surahnya. Maka kita bacalah di rakaat 3 dan 4. Begitu juga masbuk solat subuh Jumat, kita gabung rakaat kedua dapat surah Al-Insan, ketika bangkit ke rakaat kedua kita baca surah As-Sajdah. Nah, supaya solat kita tidak kosong dari 2 surah yang disunahkan. Zakarahu, menyebut ia Imam Rafi'i, menyebut akannya pendapat oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Syarah Kabir di bagian akhir salat berjamaah. Wa huwa mufarra', dianya pendapat Imam Rafi'i itu ditafri', dicabangkan, dikembangkan berdasarkan 2 kaul pada keduanya, Jangan kembali domainnya. Pada keduanya fihi nazar ala qaul tsani li'annaha alai matlubun as-salah fala hajata listrik alai wa ala sabqi aidan wa mazaka syekhuna Umairah ghaira mustaqim fata'ammal. Wa huwa mufarra' ala qaulain, imma tafri'u ala al-awwal fawadih wa amma ala sani fawajun tafri' muqabil nas alaih ma yalzamuhuna min ta'wilil akhiratain alal awwalatain atau qulatain.
menyebutkan dan dianya kaul Imam Rafi'i itu ditafriq berdasarkan di atas dua kaul, pada keduanya dua pendapat. Wakilah menurut pendapat yang kedua berdasarkan di atas pendapat yang kedua saja. Nah, enak bahasanya. Coba dinikmati. Justru yang sulit di minhaj itu bukan bahasa hukumnya. Bahasa hukumnya santai-santai saja. Tapi bahasa komentarnya. Nah. Sudah dinikmati? Taufik masih mau menikmati? Bihima kembali kepada dua pendapat. Dua pendapat yang dimasukkan adalah azhar sama muqabil. Nah, bihima kembali pada dua pendapat, azhar sama muqabil. Khair. Apa pendapatnya? Pendapatnya adalah disunahkan membaca surah bagi masbuk 2 rakaat pertama di rakaat ketiga dan 4. Disunahkan bagi masbuk 2 rakaat untuk membaca surah rakaat 3 dan 4. Gunanya untuk apa? Supaya tidak kosong solatnya dari surah. Nah, pendapat itu pendapat Imam Nawawi yang ditegaskan di sini itu berdasarkan nas. Pendapat itu juga disebutkan oleh Imam Rafi'i di akhir bab salat jamaah. Apa sebetulnya pendapat itu? Pendapat itu adalah uraian lanjutan. Uraian lanjutan berdasarkan dua kaul pada keduanya. Pada keduanya azhar dan muqabil. Kita penganut pendapat azhar. Kita ambil pendapat azhar. Apa pendapat azhar? 2 rakaat pertama saja baca surah. Itu pendapat yang kita pakai. Ketika kita masbuk di rakaat pertama kedua, kita dianjurkan baca surah rakaat 3 dan 4. Kalau kita menganut pendapat muqabil azhar sekalipun, yaitu sunnah membaca rakaat 1, 2, 3, 4, kalau masbuk 2 rakaat juga sunnah baca 3 dan 4. Jadi dua pendapat itu ditafriq kepada dua kaul tersebut. Diuraikan berdasarkan itu. Menurut pendapat yang kedua, tidak. Itu tafriq hanya berdasarkan pendapat kedua saja. Kalau Anda mengikuti pendapat azhar yang surah hanya pada rakaat pertama kedua, masbuk 2 rakaat enggak ada bahasa baca surah. Kenapa? Kesempatnya sudah habis. Jadi yang dianjurkan baca surah rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat ketika dia masbuk 2 rakaat, kalau dia ikut pendapat tsani, yaitu yang sunnah baca surah rakaat 3 dan 4. Bisa dipahami? Nah, jadi pendapat Imam Rafi'i itu apakah berdasar kepada azhar atau muqabil azhar? Menurut pendapat yang kuat, itu berdasar kepada kedua-duanya. Mau azhar pendapatnya, mau muqabil yang dia anutnya, kalau masbuk 2 rakaat, tidak sempat mendengarkan apa surah imam, dia mau nambah 2 rakaat sisa, sunnah baca surah. Apapun pendapat kamu yang kamu pakai, mau azhar iya, mau muqabilnya juga begitu. Menurut Kila tidak, alatsani faqat. Itu yang tua juga.
1, 2 5 menit. Nah, berdasarkan pendapat yang kedua saja. Khair. Wala suratun lil ma'mumi. Tahu ke mana? Tusannu suratun. Tidak disunahkan membaca surah bagi makmum pada salat jahar, karena ada larangan dari membacanya surah. Mereka akannya hadis larangan oleh Imam Abu Daud dan selain Imam Abu Daud. Bal yastami'u, akan tetapi mendengarkan ia makmum bagi bacaan imam. Qala ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila dibacakan Quran, dengarkan oleh kalian baginya. Surah Al-A'raf ayat 204. Fa in ba'uda. Nah, ini yang beliau katakan di tadi, fihi tafsilun ya'ti. Soal makmum baca surah, di sana ada rincian berikut. Inilah rinciannya. Fa in ba'uda, maka jika jauh ia makmum, falam yasma' qira'atahu, lalu dia tidak bisa mendengarkan bacaannya imam. Au, kondisi kedua, kanatis salatu sirriyatan, adalah salatnya itu sir. Qara'a, niscaya membaca ia makmum akan surah menurut pendapat yang kuat. Wasani, la, tidak baca surah. Walaupun kita berjamaah salat zuhur dan asar, rakaat pertama dan kedua bagi makmum tidak sunnah baca surah menurut muqabil asah. Kenapa? Li'itlaqin nahi, karena umum larangan. Wa in warada fil fajri, walaupun warid ia larangan di salat subuh. Nah, walaupun warid ia larangan di salat subuh, hadis Nabi melarang sahabat membaca surah kecuali Al-Fatihah, itu terjadi pada salat subuh. Nah, kalau terjadi pada salat subuh, bukan berarti larangan itu untuk salat subuh saja atau untuk salat jahar saja, tapi larangan itu secara umum. Ini pemahaman pendapat kedua. Titik. Wa yusannu lis-subhi waz-zuhri tiwalul mufassal. Disunahkan untuk salat subuh dan salat zuhur membaca surah tiwal mufassal. Tiwal mufassal berawal dari surah Al-Hujurat sampai surah An-Naba. Walil asri wal isya'i awsatuh. Untuk salat asar dan salat isya itu awsatul mufassal, berawal pada An-Naba sampai Ad-Duha. Walil maghrib, dan untuk salat maghrib adalah kisar mufassal, yaitu dari Wadduha sampai An-Nas, karena ada hadis Imam Nasa'i dan selainnya Imam Nasa'i dalam hal demikian. Wa awalul mufassal Al-Hujurat, awal mufassal adalah surah Al-Hujurat. Kama sahahahu, sebagaimana menganggap sahih ia Imam Nawawi akannya pendapat dalam kitab Daqaiq. Itu mudah-mudahan saja itu. Enggak pasti saya pengarangnya siapa. Nah, kayaknya Imam Nawawi. Qala ba'duhum, berkata sebagai mereka ulama, tiwaluhu ila amma. Tiwalnya mufassal berakhir kepada surah Amma. Untuk awalnya Al-Hujurat, tapi akhirnya surah Amma. Wa minha, dari Amma kepada Ad-Duha itu awsatul mufassal. Wa minha, darinya Ad-Duha sampai akhir Quran itu kisar mufassal. Nah, untuk salat subuh bisa kita amalkan tiwal mufassal. Salat isya awsatul mufassal. Salat maghrib kisar mufassal. Salat zuhur enggak mungkin.
susah untuk diamalkan. Nah, itu bukan waktu iqamah aja bangun nih. Kalau baca tiwal mufassal, setelah iqamah beberapa menit baru bangun nih. Kenapa masih lama? Tiwal mufassal. Kemudian bagi subuh Jumat, pada rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil. Pada rakaat kedua Al-Hal Ata Alal Insan bi kamalihima sampai selesai karena ittiba. Merupakan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa haza tafsilun li surah fi masabak. Dan ini adalah rincian bagi surah pada pembahasan yang telah lalu. Nah, inilah rincian bagi surah pada pembahasan yang telah lalu, yaitu tusannu surah ba'dal qiraah. Rinciannya ini. Wa yata'adda aslul istihbab bi qiraati syai'in minal Qur'an. Tertunai asal sunat. Nah, tertunai asal sunat dengan membaca apapun dari Quran. Kita enggak membantah. Dia sudah melakukan perkara sunnah dalam solat. Waladhdallin lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tertunai asal sunnahnya. Lakin as-surah ahabbu. Surah itu lebih disukai. Nah, surah lebih disukai hatta anna suratal qasirata aula min ba'di suratin tawilah. Sesungguhnya surah pendek itu lebih bagus daripada sebahagian surah panjang. Ayyin, mana saja? Maaf, wa in kana atwal ba'di suratin tawilatin. Ayyin. Kok ayyin belakang nggak mungkin? Ulang. Kendati pun sesungguhnya surah yang pendek itu lebih bagus sebagian surah yang panjang. Maksudnya wa in kana atwa, walaupun ada ia sebahagian itu lebih panjang dari surah pendek. Dia baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, tiga ayat terakhir pada surah Al-Baqarah itu sudah setengah halaman. Nah, sudah setengah halaman. Dibandingkan dengan surah Wad-Duha, mana lebih panjang? Mungkin hampir. Dibandingkan dengan surah Qul ya ayyuhal kafirun, tentu lebih panjang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Surah Qul ya ayyuhal kafirun itu lebih bagus daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mereka baca kitab ini. Nah, tapi di mana amalnya? Sebagaimana dipahami dari Sarah Saghir. Di dalam kitab As-Rawdah, aula min qadriha min tawila. Lebih bagus dari seukurannya dari yang panjang. Nah, ini lumayan toleransi pendapatnya. Tapi kalau dia baca setengah Al-Baqarah dibandingkan dengan Wad-Duha, ya unggul setengah Al-Baqarah. Tapi kalau sama panjang Al-Baqarahnya dengan Wad-Duhanya, maka lebih unggul Wad-Duhanya. Menurut pendapat Sarah Kabir, lebih panjang surah itu pun tetap Wad-Duha lebih unggul. Artinya surah lengkap. Nah, rukun yang kelima, ruku. Nah, kayak cukup di situ.